Eh, Selanjutnya adalah beta oxidation of fatty acid atau beta oksidasi asam lemak. Ya, proses ini merupakan proses penyederhanaan atau apa ya? Jadi molekul yang lebih kompleks disederhanakan, dipecah. Jadi dalam konteks ini asam lemak itu bisa disederhanakan untuk menghasilkan asetil CoA. Tadi teman-teman masih ingat bahwasanya untuk menghasilkan asam lemak itu salah satu komponen penyusunnya adalah asetil CoA. Sehingga ketika dibalik asam lemak itu bisa disederhanakan menjadi asetil CoA ya. Jadi proses pembentukan asam lemak dari asetil CoA disebut sebagai lipogenesis atau fatty acid synthesis atau sintesis asam lemak. Sedangkan sebaliknya proses penyederhanaan asam lemak menjadi asetil CoA disebut sebagai beta oksidasi. Dan proses ini reaksi terjadinya adalah di mitokondria dan juga peroksisom, yang mana dua karbon itu akan diproses dalam satu satuan waktu. Ya, jadi dalam satu satuan waktu itu langsung dua molekul karbon atau dua atom karbon yang diproses. Dan proses ini menghasilkan lebih ATP per karbon dan sugar. Ya, jadi jumlah ATP yang dihasilkan melalui proses pemecahan asam lemak ini itu relatif lebih besar daripada ATP yang dihasilkan dari gula. Ya. Kemudian proses ini sebenarnya sama dengan kebalikan. Jadi proses ini merupakan kebalikan daripada sintesis asam lemak. Gampangnya seperti itu. Jadi makanya tadi kan proses sintesis kebalikannya adalah pemecahan atau penyederhanaan. Maka secara detail nanti juga akan kita bahas bagaimana klaim ini atau statement ini bahwasanya beta oksidasi merupakan kebalikan daripada sintesis asam lemak. Kita bahas. Nah, cuman secara garis besar proses atau beta oksidasi asam lemak itu kurang lebih terdiri dari aktivasi asam lemak. Tahapan pertama adalah aktivasi asam lemak. Ini berlangsung di sitoplasma. Kemudian setelah teraktivasi di sitoplasma, asam lemak ini akan ditransport ke dalam mitokondria, menuju mitokondria melalui proses yang disebut sebagai carnitin shuttle. Mengapa kok disebut carnitin shuttle? Karena ada keterlibatan molekul carnitin untuk mengangkut, untuk membantu proses pengiriman asam lemak dari sitoplasma menuju ke mitokondria. Karena kalau tanpa bantuan carnitin ini, asam lemak tidak bisa masuk secara pasif ke dalam mitokondria. Ya, jadi harus dibantu oleh carnitin shuttle. Selanjutnya adalah repeated cycles of oxidation, hydrations, oxidations, and thaiolysis. Jadi berikutnya adalah proses yang berulang yang melibatkan adanya oksidasi, hidrasi, oksidasi, dan diolisis. Dan seterusnya hingga akhirnya asetil CoA dihasilkan untuk kemudian masuk. Asetil CoA-nya akan dikirim menuju siklus asam sitrat. Ya, jadi ini adalah tahapan-tahapan yang mana secara garis besar asam lemak dipecah atau sederhanakan untuk menghasilkan asetil CoA. Dan asetil CoA yang diperoleh di akhir proses beta oksidasi ini akan dikirimkan menuju siklus asam sitrat untuk pada akhirnya nanti digunakan untuk menghasilkan ATP dan sumber energi untuk tubuh. Ya. Jadi sudah kebayang ya. Nah, tadi saya sebutkan tentang carnitin shuttle. Ya. Carnitin shuttle itu teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwasanya diagram ini menunjukkan tentang bagaimana transport fatty acyl CoA, molekul-molekul fatty acyl CoA untuk melewati dinding atau membran mitokondria melalui proses yang disebut sebagai carnitin shuttle. Di sini teman-teman, carnitin, molekul carnitin itu akan diikatkan, ya, akan dikaitkan terhadap gugus asil untuk kemudian asil CoA yang diikat oleh carnitin inilah yang akan mampu masuk melewati membran mitokondria hingga pada akhirnya nanti masuk ke dalam matriks mitokondria. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa asil CoA, ya, asil CoA ini akan berikatan oleh carnitin, akan diikat oleh carnitin sehingga menghasilkan asil carnitin. Dan asil carnitin inilah yang nantinya akan bisa masuk ke dalam membran, melewati membran mitokondria, dan selanjutnya asil carnitin akan masuk lebih dalam lagi melalui translokasi, dibantu oleh enzim translokase hingga mencapai matriks mitokondria.
Dan disinilah berlangsung proses beta oksidasi. Untuk bisa masuk atau untuk bisa diproses melalui proses beta oksidasi, asil CoA dan karnitin ini harus dipisah terlebih dahulu. Ya. Jadi asil CoA nanti akan dipisahkan dari karnitin, hingga karnitin yang tadinya memang berikatan dengan asil CoA akan didistribusikan kembali untuk keluar sitoplasma, menuju sitoplasma, nanti akan mengikat kembali asil CoA di sana, kemudian nanti akan membawa asil CoA masuk ke membran, melewati membran mitokondria hingga matriks mitokondria, terlepas lagi dan seterusnya. Beginilah mekanisme karnitin Sutter. Nah, sekarang kita fokus ke proses yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Ketika sudah sampai matriks mitokondria, asil CoA akan dilepaskan oleh karnitin, dan kemudian karnitin akan digantikan oleh CoA. Ya. Disinilah nanti akan terjadi proses kelanjutannya. Ya. Proses yang kita kenal dengan beta oksidasi. Nah, ini adalah detail daripada proses beta oksidase. Jadi sebelum oksidasi terjadi, asam lemak itu perlu diaktifasi terlebih dahulu di dalam sitoplasma. Baru setelah diaktifasi, asam lemak yang sudah teraktivasi ini akan ditransport melewati membran mitokondria, kemudian dikatalis oleh enzim translokase hingga mencapai matriks mitokondria. Ya. Jadi asam lemak berantai pendek, teman-teman tadi ingat bahwasanya rantai pendek asam lemak itu berarti terdiri atas 2-6 asam lemak, dan kemudian juga medium chain. Jadi asam lemak yang ukurannya medium itu diffuse freely into mitochondria. Ya. Jadi kalau teman-teman tadi ingat bahwasanya ada 4 pengklasifikasian asam lemak berdasarkan ukurannya. Ya. Nah, ini short chain itu 2-6 atom karbon, medium chain 8-12 karbon, long chain itu 15-18 karbon, very long chain itu 20-26 atom karbon. Yang pendek yang 2-6 atom karbon dan juga medium yang terdiri atas 8-12 atom karbon itu mampu berdifusi langsung melewati membran mitokondria hingga sampai mencapai matriks mitokondria. Berbeda dengan yang long chain dan very long chain. Ya. Yang pada long chain fatty acid atau LCFA, ya, ini perlu diaktifasi terlebih dahulu oleh asil CoA sintetis. Jadi ini enzim yang mengkatalis reaksi pengaktifasian long chain fatty acid atau asam lemak berantai panjang, dan proses ini memerlukan karnitin. Ya. Ya, jadi proses ini, aktivasi ini diperlukan agar karnitin itu mampu mengangkut asam lemak berantai panjang ini menuju matriks mitokondria, yang mana proses pengangkutan ini tadi dekat bantuan karnitin disebut sebagai proses karnitin Sutter. Ya, sehingga asam lemak yang sudah diaktifasi oleh enzim asil CoA sintetase ini akan menghasilkan molekul produk yang disebut sebagai fatty acyl CoA. Ya. Proses ini memerlukan ATP, ya, sehingga ATP akan dipecah selama proses ini untuk menghasilkan adenosin monofosfat dan juga pirofosfat. Kemudian proses ini juga melepaskan H2O. Ya. Inilah disebut sebagai beta oksidasi tahapan awal atau tahapan preparasi dari proses beta oksidasi. Kemudian fatty acid acyl CoA yang merupakan produk aktivasi yang dikatalis oleh enzim tadi acyl CoA sintetase itu akan diikat oleh karnitin sehingga didapatkan molekul kombinasi, molekul ikatan atau kompleks antara fatty acid acyl CoA dengan karnitin yang disebut sebagai asil karnitin. Ya. Yang mana proses ini itu dikatalis oleh enzim namanya karnitin palmitoyl transferase 1 atau disingkat sebagai CPT1. Nah, saat ini molekul yang dihasilkan atau molekul kompleks atau asil karnitin ini berada di ruang intermembran, ruang antar membran di mitokondria. Ya, karena tadi intinya setelah diaktifasi, maka karena diaktifasi karnitin mampu mengikatnya, dengan diikat maka karnitin mampu membawa molekul asil karnitin ini untuk transit di ruang antar membran mitokondria. Kemudian enzim lain yang disebut sebagai karnitin
asil karnitin translokase atau disingkat CACT akan membantu memindahkan asil karnitin untuk melewati atau menuju membran bagian dalam atau intermembran daripada mitokondria. Ya. Selanjutnya, proses kebalikan dari proses ini juga terjadi di dalam mitokondria, yang mana asil karnitin itu akan dipecah menjadi fatty acid asil CoA dan karnitin. Dan reaksi ini dikatalis oleh enzim karnitin palmitoyl transferase 2. Ya, jadi seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jadi karnitin ini seolah-olah fungsinya adalah untuk mengantarkan masuk asam lemak yang berukuran rantai panjang masuk ke dalam matriks mitokondria. Sedangkan kalau yang asam lemak rantai pendek, asam lemak rantai medium itu mampu masuk tanpa bantuan karnitin. Tapi bagi asam lemak yang berukuran lebih panjang dan sangat panjang itu perlu dibantu oleh karnitin. Setibanya di dalam matriks mitokondria, ingat ya matriks mitokondria ya. Jadi bukan ruang intrasel, ruang interseluler bukan ruang intermembran maaf. Jadi matriks mitokondria setibanya di sana karnitin tugasnya sudah selesai. Maka karnitin akan melepas ya asil CoA dan selanjutnya karnitin akan keluar kembali menuju sitoplasma untuk apa? Untuk kemudian nanti mengikat asil CoA lagi untuk kemudian akan diangkut kembali menuju matriks mitokondria. Jadi proses ini itu saling apa ya? Resiprokal ya. Jadi dari luar masuk ke dalam, dari dalam masuk keluar. Ya. Nah, kemudian inilah kurang lebih bagaimana sebenarnya proses karnitin shuttle itu. Kalau teman-teman lihat, kita fokus di sini teman-teman. Ini sitoplasma ya teman-teman ya. Jadi free fatty acid atau asam lemak bebas itu perlu diaktifasi terlebih dahulu sehingga diperoleh fatty acid CoA. Ya, jadi asam lemak bebas yang ada di sitoplasma, sitosol perlu diaktifasi dulu sehingga menghasilkan produk luaran atau molekul hasilnya adalah fatty acid CoA. Fatty acid CoA ini nanti akan diikat oleh karnitin oleh bantuan CPT1. Apa itu CPT1? CPT1 adalah enzim karnitin palmitoyl transferase 1. Ya. Kemudian selanjutnya akan diperoleh molekul luaran namanya adalah asil karnitins. Asil karnitins ini akan dibawa menuju ruang antar membran mitokondria. Ya. Selanjutnya akan diteruskan dengan bantuan translokase masuk ke dalam matriks mitokondria dan di sana fatty acyl CoA ini akan mengalami beta oksidasi hingga akhirnya dihasilkan asetil CoA. Nah, jadi teman-teman harus ingat tadi bahwasanya molekul atau proses beta oksidasi itu adalah memecah asam lemak bebas yang tadinya berada di sitoplasma untuk dipecah menjadi asetil CoA. Tapi untuk bisa dipecah, asam lemak yang ada di sitoplasma tadi harus diaktifasi dulu. Karena apa? Untuk atau supaya asam lemak bebas ini bisa diikat oleh karnitin. Karnitin akan mengikat asam lemak yang sudah teraktivasi di sitoplasma untuk kemudian mengangkutnya atau membantu memindahkannya menuju ruang antar membran mitokondria. Transit di sana. Kemudian selanjutnya akan dipindah kembali menuju matriks atau memindah atau membantu proses pemindahan molekul kompleks ini menuju matriks mitokondria, di mana di lokasi inilah terjadi atau berlangsung proses beta oksidasi. Apa produk daripada proses beta oksidasi? Produk dari proses beta oksidasi adalah asetil CoA. Dan asetil CoA ini nanti akan dikirimkan atau akan diproses lebih lanjut di dalam siklus asam sitrat atau TCA, the citrate acid cycle TCA. Dan proses ini yang barusan saya sebutkan beta oksidasi itu berlangsungnya di mitokondria, lebih tepatnya di matriks mitokondria. Ya, jadi ini. Tadi saya sebutkan tentang ruang antar membran mitokondria, ya karena tadi membrannya ada membran luar, ada membran yang bagian dalam. Ya. Jadi ini adalah gambaran tentang bagaimana karnitin shuttle itu terjadi. Ya. Jadi secara garis besar teman-teman sekalian, proses-proses biokimia di tubuh kita itu memang berlangsungnya semacam ini. Ada proses kaskade, yaitu ada proses satu, kemudian menghasilkan produk,
produknya akan diteruskan di proses yang kedua, proses kedua nanti akan menghasilkan produk, produknya akan diproses lagi di proses yang ketiga, dan seterusnya, sampai nanti diperoleh hasil akhir, yaitu dalam konteks ini, beta oksidasi, produk akhirnya adalah asetil-CoA. Apa yang diubah menjadi asetil-CoA adalah asam lemak. Asam lemak di mana? Asam lemak bebas yang berada di situ plasma. Dibolak-balik, insya Allah teman-teman harus bisa memahami konsep daripada beta oksidasi. Tadi sebelum beta oksidasi kita membahas tentang lipogenesis, proses pembentukan asam lemak. Dari apa? Komponen pembentuknya adalah asetil-CoA. Ya. Asetil-CoA digunakan untuk membuat asam lemak. Di proses beta oksidasi, maka asam lemak itu dipecah untuk menghasilkan asetil-CoA. Ya, sampai di sini insya Allah jelas nih. Alhamdulillah, insya Allah jelas. Baik. Nah, ini tadi bahwasanya ada klaim bahwasanya proses sintesis asam lemak itu berkebalikan dengan proses beta oksidasi. Nah, coba kita lihat sekarang. Yang tampilan ini yang ditandai dengan warna merah itu adalah proses sintesis asam lemak. Di mana proses sintesis asam lemak itu diawali dengan proses reduksi. Di mana hasil grup daripada asetil-CoA itu akan diikat oleh ACP. ACP, teman-teman ingat tadi ACP? Ya, acyl carrier protein. Sebentar, ACP. Ya, ini. Asetil-CoA akan diikat oleh ACP, yaitu acyl carrier protein, oleh siapa? Oleh asetil-CoA ACP transasilase. Ya. Jadi ini adalah ACP. Teman-teman lihat di sini. Ya, jadi ACP. Kemudian selanjutnya hasil ACP ini akan mengalami reaksi reduksi, yang berarti reaksi reduksi itu memerlukan NADPH dan juga ion H+ untuk kemudian menghasilkan NADP+ dan tentunya adalah molekul ini tadi ya. Di sebaliknya, di proses beta oksidasi akan terjadi proses oksidasi, yaitu acyl group yang diikat oleh karier akan dioksidasi sehingga diperoleh molekul yang dalam proses ini membutuhkan FAD dan menghasilkan FADH. Jadi di sintesis asam lemak itu terjadi proses reduksi, sedangkan di proses oksidasi, beta oksidasi itu berlangsung proses oksidasi. Berkebalikan. Di proses selanjutnya pada tahapan sintesis asam lemak akan berlangsung kehilangan air. Air akan digunakan, ya. Air akan digunakan, ya, sehingga kekurangan air, ya. Air akan digunakan sehingga ada penambahan gugus OH pada molekul produknya, ya. Sedangkan pada beta oksidasi itu akan terjadi proses penambahan air, ya. Air ditambahkan. Ya, air ditambahkan. Ya, seperti itu. Kemudian pada tahapan berikutnya terjadi reduksi pada sintesis asam lemak, ya. Sedangkan pada oksidasi akan terjadi oksidasi, ya. Jadi ada pasangan proses yang berkebalikan, yang saling berkebalikan antara sintesis asam lemak dengan beta oksidasi asam lemak. Sehingga tidak heran bila mana proses ini itu disebut berkebalikan. Maksudnya tahapannya. Produk akhir daripada sintesis asam lemak adalah acyl group dan malonyl group. Sedangkan pada oksidasi itu adalah acetyl group dan juga acyl group. Yang mana acyl group ini nanti akan diteruskan menuju tadi TCA atau siklus asam citra. Ya, inilah keseluruhan proses. Mengapa kok klaim yang terakhir tadi bahwasanya proses is similar to the reverse of fatty acid synthesis. Jadi beta oksidasi fatty acid itu adalah kurang lebih ya to some extent untuk beberapa hal itu bisa dianggap merupakan kebalikan dari proses sintesis asam lemak. Ya karena sintesis sama beta oksidasi. Pembentukan sintesis dengan pemecahan asam lemak ya. Jadi inilah penjelasan daripada maksud klaim yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian tahapan daripada beta oksidasi.
Ya. Jadi oksidasi asam lemak, yaitu asam lemak apa? Asam lemak yang sudah diaktifasi, yang disebut sebagai fatty acid asil-CoA, itu akan dikonversi menjadi trans delta 2 enoyl-CoA atau trans intermediate oleh enzim apa? Enzim asil-CoA dehidrogenase. Ya. Ya. Jadi ini prosesnya, asil-CoA akan diubah menjadi trans delta 2 ya, delta kuadrat enoyl-CoA oleh enzim asil-CoA dehidrogenase, dan proses ini itu akan menghasilkan FADH. Teman-teman ingat FADH ini setara dengan 2 ATP atau di referensi yang terbaru itu adalah 1,5 ATP ya. Tapi kalau NADH itu dulu dianggap setara dengan 3 ATP, di referensi terbaru itu banyak menyebutkan 2,5 ATP. Ya, keduanya benar, tergantung teman-teman nanti menyebutkannya bagaimana. Kemudian proses ini memerlukan FAD hingga FAD kemudian akan diubah menjadi FADH selama proses, dan FADH nanti akan digunakan untuk menghasilkan ATP. Dan enzim yang berperan sebagai rate determining enzyme atau enzim yang sangat berperan penting untuk menentukan laju proses ini adalah asil CoA dehidrogenase. Selanjutnya, trans delta kuadrat enoyl CoA akan dikonversi menjadi L3 hidroksiasil CoA oleh enzim enoyl CoA hidratase. Ya, enoyl CoA hidratase. Proses ini memerlukan air. Ya, proses ini memerlukan air. Ya, proses ini memerlukan air. Ya, jadi nama molekulnya teman-teman tadi ingat ya? Teman-teman tadi ingat? Nah, kemudian oksidasi dari L3 hidroksiasil CoA akan dikonversi menjadi 3 ketoasil CoA ya. 3 ketoasil CoA ini dua proses yang terpisah ya. Ini ada garis merah di sini ya. Maka proses ini dikonversi oleh hidroksiasil CoA ya, dehidrogenase, yang mana proses ini memerlukan NAD+ dan selama proses NAD+ ini akan diubah menjadi NADH, dan lagi-lagi ingat sebagaimana FADH2, NADH ini akan digunakan untuk menghasilkan ATP dan setara dengan 3 ATP. Referensi lama, referensi baru menyatakan setara dengan 2,5 ATP. Ya. Selanjutnya pemecahan, cleavage itu pemotongan ya. Pemotongan 3 ketoasil CoA menjadi asil CoA dan juga asetil CoA itu dikatalis oleh enzim namanya teolase. Jadi di enzim teolase ini akan memecah 3 ketoasil CoA menjadi asil CoA dan asetil CoA ya. Teman-teman ini ya. Asil CoA dan asetil CoA. Ya, mohon maaf ini tampilannya kalau mouse-nya saya ubah dia berubah ya. Jadi teman-teman lihat di tampilan yang warna hijau, paling bawah itu adalah asetil CoA dengan asil CoA. Itu adalah produk akhir daripada beta oksidasi, yang mana nanti asetil CoA akan dikirimkan menuju siklus asam sitrat. Nah, kemudian ini adalah rangkuman daripada proses beta oksidasi. Yang mana kalau kita sekarang setiap ingat proses beta oksidasi, proses sintesis fatty acid itu kan produk akhirnya adalah asam palmitat. Asam palmitat. Jadi setiap satu asam palmitat ya, itu nanti akan mampu menghasilkan kurang lebih sekitar 108 ATP selama prosesnya. Ya, total akan menghasilkan 108 ATP, tapi ingat di tahapan awal itu ada 2 ATP yang digunakan untuk aktivasi. Ingat di sitoplasma, asam lemak bebas di sitoplasma untuk bisa masuk ke matriks mitokondria itu perlu diaktifasi dulu. Nah, aktivasi ini butuh 2 ATP. Jadi investasi 2 ATP dulu. Menggunakan 2 ATP dulu. Jadi minus 2 waktu itu. Minus 2 ATP. Kemudian selama proses, mulai dari aktivasi terus sampai nanti mencapai melewati membran mitokondria bagian luar, berada di ruang antar membran, kemudian melewati membran inner, membran dalam mitokondria sampai mencapai matriks mitokondria, maka proses ini nanti akan menghasilkan 7 FADH. Kalau FADH2 itu setara dengan 1,5, ingat tadi saya sampaikan referensi lama menyebutkan FADH2 ini setara dengan 2 ATP. Tapi referensi baru menyebutkan FADH2 ini setara dengan 1,5 ATP. Maka let's say sekarang kita anggap 1,5 ATP setara dengan 1 FADH2. Maka 7 FADH2 yang dihasilkan selama beta oksidasi asam palmitat itu menghasilkan 10,5 ATP.
Kemudian selama proses perubahan daripada asam palmitat atau asam lemak menjadi asetil-CoA itu menghasilkan 7 NADH, maka karena NADH itu setara dengan 2,5 ATP referensi baru, atau dulu dianggap setara dengan 3 ATP referensi lama, maka sekarang let's say kita anggap 1 NADH setara dengan 2,5 ATP, maka 7 NADH setara dengan 17,5 ATP. Ya, jadi inilah hitung-hitungannya. Selanjutnya selama proses, pada akhirnya ingat produk akhir daripada beta oksidasi adalah asetil-CoA. Ada berapa asetil-CoA? Karena asam palmitat itu memiliki 16 karbon, 16, maka pada akhirnya nanti akan diperoleh 8 asetil-CoA. Yang mana 8 asetil-CoA ini setara akan mampu digunakan untuk menghasilkan 80 ATP lewat siklus asam sitrat atau TCA tadi. Sehingga ditambah-tambahkan total 80 ditambah 17,5 berarti berapa? 97,5. 97,5 ditambah 10 berarti 107,5 tambah 0,5 108 dikurangi 2 ATP yang tadinya digunakan untuk aktivasi minus 2 tadi, sehingga total yang dihasilkan dari beta oksidasi adalah 106 ATP. Ya, jadi inilah urutan-urutan atau tahapan-tahapan beta oksidasi, termasuk hitung-hitungan berapa ATP yang dihasilkan dari proses beta oksidasi. Tapi rangkumannya adalah beta oksidasi adalah proses pemecahan asam lemak. Dalam konteks ini adalah asam palmitat, ya. Dan palmitoyl-CoA ini merupakan bentuk lain daripada asam palmitat yang setelah melalui proses penambahan CoA tadi, diperoleh 106 ATP, ya. Jadi ini tahapan beta oksidasi yang merupakan proses penting kedua.